Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ketika menstruasi ya ada yang mengalami nyeri. Nyerinya ada yang berlebihan ya sampai-sampai mengganggu aktivitasnya. Sampai-sampai teman-teman khawatir. Ini kenapa ya? Kok nyerinya kok sakit sekali ya? Nggak kayak biasanya. Nah, banyak yang bingung, banyak yang bertanya-tanya, ini kira-kira normal atau tidak? Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas ya 5 cara membedakan nyerinya normal ya, ataupun nyerinya tidak normal pada saat menstruasi. Nah, jadi simak video ini ya sampai habis. Nyeri menstruasi ataupun haid tiap wanita itu berbeda-beda. Ada yang nyerinya ringan, ada yang nyerinya sedang ya, ada yang nyerinya berat, ada yang nyerinya ketika berbaring saja sudah nyeri, ada yang nyerinya ketika berjalan, ada yang nyerinya ketika melakukan kegiatan tertentu baru nyeri ya. Nah, jadi berbeda-beda. Nah, jadi kita akan membahas ya bagaimana sih cara membedakan nyeri yang normal dan yang tidak normal saat menstruasi. Yang pertama itu dari durasinya. Mendekati menstruasi ya, ketika teman-teman mendekati masa menstruasi ya, itu endometrium akan menebal ya, dindingnya akan menebal. Kemudian di situ tempat untuk menempelnya sel telur dan sel pria ya, ketika sudah terjadinya pembuahan. Nah, kemudian kalau seandainya tidak ada yang menempel ya, dia akan meluruh ya bersama dengan darah juga. Nah, itulah yang menyebabkan teman-teman mengalami menstruasi. Kemudian nanti setelah dia meluruh itu tubuh akan melepaskan prostaglandin. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya peradangan ya, kram perut ya, timbulnya nyeri. Kram perut yang normal itu jadi seperti apa? Jadi kram perut ataupun nyeri ya, itu dirasakan 2 sampai dengan 3 hari. Nah, dengan rentang 2 sampai dengan 3 hari ketika teman-teman menstruasi, teman-teman mengalami kram perut ataupun nyeri perut dengan durasi seperti itu, ini masih dikategorikan dengan normal ya kalau mengingat durasi. Tetapi kalau teman-teman durasinya itu melebihi 3 hari ya, misalkan bahkan sampai dengan 4, 5 ataupun 9 hari ya. Nah, ini kan udah terlalu lama ya. Berarti sudah tidak normal lagi. Nah, kenapa ya teman-teman mengalami durasi seperti itu? Berarti itu tidak normal. Yang kedua, nyerinya itu biasanya mudah diatasi. Nah, ketika teman-teman sedang menstruasi adanya nyeri ya, nah ini kalau seandainya yang normal itu mudah diatasi. Nah, caranya mengatasinya bagaimana? Ya biasanya dengan digunakan botol ya, diisi dengan air hangat ya, dikompres ya, itu akan mereda. Ataupun teman-teman meminum obat pereda nyeri yang dijual bebas di apotik ya. Ingat ya, yang dijual bebas di apotik ya, seperti paracetamol ataupun ibuprofen ya. Nah, itu hilang dia nyerinya. Nah, tetapi ketika kram perutnya itu tidak bisa diatasi dengan yang saya sebutkan tadi, dikompres juga ada perubahan ya, minum obat anti nyeri tadi tidak ada perubahan, wah berarti ini tidak normal lagi karena kram perutnya tidak mudah diatasi. Kemudian tipnya bagaimana? Jadi tipnya, kalau kram perutnya itu tidak mudah diatasi dengan 2 cara tadi ya, sebaiknya meminta pertolongan ke dokter ya, berkonsultasi. Nah, berarti kan sudah tidak normal lagi ya, tidak bisa diatasi sendiri di rumah. Kemudian juga teman-teman disarankan untuk melakukan olahraga, melakukan aktivitas yang menyehatkan ya, supaya nanti pasokan oksigen ke rahim ya itu lancar. Jadi kalau seandainya teman-teman menstruasi itu bisa mengurangi nyeri ataupun kram perut. Sudah tahu ya
Kalau yang normal itu tidak mengganggu aktivitas, yang tidak normal itu mengganggu aktivitas. Yang keempat, nyerinya tidak bisa diatasi dengan obat non-resep. Nah, seperti poin yang sebelumnya ya, ketika teman-teman membeli obat anti nyeri seperti paracetamol, ibuprofen ya, teman-teman minum ya, nyerinya itu tidak berkurang ya, tidak berkurang sama sekali. Nah, ini menandakan tidak normal. Kalau seandainya teman-teman menggunakan obat non-resep tersebut ya, nyerinya itu hilang ya, itu normal ya. Tapi kalau sudah tidak hilang itu tidak normal. Jadi bagaimana dok kalau ini terjadi? Ya langsung konsultasikan ke dokter ya. Ini kenapa? Takutnya nanti ada fibroid rahim ya, ada endometriosis ataupun penyakit rahim lainnya. Jadi harus segera dicek ya ke dokter kandungan, nanti di USG ataupun dilakukan pemeriksaan lain. Yang kelima, nyerinya itu tidak tiap bulan. Nah maksudnya gini, ketika teman-teman setiap bulannya dari dulu ya itu mengalami nyeri ya, otomatis kan teman-teman sudah terbiasa ya, itu berarti normal. Tapi ketika nyeri yang datang itu kok tidak seperti biasanya, nah sebelumnya tidak pernah seperti ini ya, baru bulan ini nyeri sekali ya, nah ini sudah tidak normal juga berarti ya. Nah kalau seandainya teman-teman mengalami nyeri yang berlebihan saat menstruasi bulan ini, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya, nah ini tidak normal. Nyeri yang hebat tadi itu biasanya disebut dengan dysmenorrhea ya, dysmenorrhea primer maupun dysmenorrhea sekunder. Kalau yang primer itu tadi yang pertama tadi ya, nyerinya tiap bulan sama. Tapi kalau dysmenorrhea sekunder ya itu nyerinya berlebihan ya. Nah, kemudian juga tidak teratur. Ini juga bisa menandakan adanya sesuatu di situ. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Entah itu radang panggul, entah itu kista ovarium, entah itu fibroid rahim ya, entah itu endometriosis ataupun penyakit lainnya. Jadi memang harus dikonsultasikan ke dokter ya, supaya tahu, oh ini loh sebabnya. Nah jadi kalau tahu sebabnya kan lebih mudah untuk mengatasinya ya. Jadi tidak berulang-ulang nyeri yang berlebihan ataupun nyeri yang tidak normal tadi. Oke teman-teman, itu tadi 5 cara membedakan gimana sih nyeri yang normal ketika menstruasi ataupun haid, dan juga nyeri yang tidak normal ketika teman-teman menstruasi ataupun haid. Nah ini khusus wanita ya, kan nggak ada pria yang mengalami menstruasi. Nah jadi wanita wajib tahu ini, jadi silakan di-share ke teman-temannya. Oke, jangan lupa tulis di kolom komentar tentang pendapat, tanggapan ataupun pengalamannya, dan juga di like video ini ya. Salam sehat, sampai jumpa.